Warahmatullahi wabarakatuh, para pecinta sepak bola Indonesia, wabil khusus para pecinta timnas nasional Indonesia. Apa kabar? Ini masih suasana Lebaran. Kembali lagi saya akan melihat mereaksi video-video yang dan melihat komentar-komentar dari para netizen yang untuk tim nasional Indonesia. Di antaranya ada oleh Romeni ya, yang ternyata oleh Romeni itu bukan keturunan Indonesia langsung. Oke, seperti apa videonya kita lihat aja deh, guys. Kalian inget gak boy, kalau misalnya waktu itu sempat ada pandit yang ngomong kayak begini, pemain kita itu rata-rata lahir di Belanda, orang-orang besar dengan sepak bola Belanda. Pemain timnas kita tuh nggak bisa main bertahan, counter attack, direct football tuh nggak bisa. Kita tuh harus bermain 4-3-3, menyerang. Tapi ternyata pemain timnas Indonesia itu pada kelelahan karena sistem total football ini. Memang kocak El Pelin Plan, Mari kita bahas, boy. Hal ini diutarakan oleh manajer timnas ya, Bapak Sumarji. Beberapa pemain itu curhat ke saya, menyampaikan kepada saya kalau misalnya total football itu harus menyerang. Tentunya itu akan menguras stamina sekali, apalagi kalau dilakuin selama 90 menit. Sebenarnya ya, gue udah berkali-kali dari dulu ya, gue bilang kalau misalnya sistem total football itu nggak cocok diterapin di Indonesia. Malah gue dibilang begini, alah lu mah emang ternak Sintayong aja bang. Total football itu adalah sistem yang kita harus bisa menyerang dan juga bertahan secara bersamaan, menguasai bola selama-lamanya dalam satu pertandingan. Tentunya kalau pemain kita itu tekniknya kurang dan fisiknya juga biasa aja, maka sistem itu yang nggak cocok sama kita. Dan satu lagi yang harus kalian pahamin ya, terutama mungkin kalau misalnya El Pelin Plan lihat video ini, emang mayoritas pemain timnas itu adalah diaspora, tapi nggak semuanya loh. Marcelino, Rido, emang dia lahir di Belanda apa ya? Bahkan ya, El pelatih beneran, Alex Pastoor. Akhirnya gue buat julukan buat Alex Pastoor. Itu utarain kalau misalnya Indonesia itu tidak cocok dengan total football. Bukan gue yang ngomong nih, Alex Pastoor yang ngomong. Dan omongan ini bukan cuma sekedar omongan semata, boy. Terbukti dari laga lawan Australia, kita bermain secara total football, tanda kutip, attacking, nguasain bola, tapi kita dilibas segala-galanya sama Jackson Irvine dan kawan-kawan. Sedangkan ketika kita sedikit menunggu di belakang dan melakukan counter attack, hasilnya kita bisa menang lawan panitia AFC Bahrain. Jadi kuncinya adalah bermain dengan kapasitas. Semoga kalian terkait dengan total football ini, apakah memang tidak cocok di timnas Indonesia? Tulis di bawah ya. Terima kasih banyak pada follow tim selanjutnya. Bye. Total football yang diterapkan oleh pelatih Patrick Kluivert waktu melawan Australia, menurut saya ya memang kurang cocok ya. Cocoknya Indonesia tuh yang sudah diterapkan Sintayong dulu ya, dengan menyerang serangan balik dan bertahan juga bagus, seperti yang diterapkan waktu lawan Bahrain ya. Itu cocoknya Indonesia bermain seperti itu. Untuk saat ini total football saya rasa belum bisa untuk diterapkan di Indonesia ya, untuk pemain-pemain Indonesia. Memang Indonesia tuh banyak pemain-pemain naturalisasi, pemain-pemain diaspora ya, yang bermain di Eropa. Tapi untuk total football kayaknya belum cukup ya, karena stamina mungkin segala macam, adaptasi cuaca juga perlu diperhatikan, hal-hal seperti itu, teman-teman. Lanjut. Tak punya darah keturunan Indonesia, ternyata Oleh Romeni seorang Blijvers. Mungkin sebagian dari kalian tahunya bahwa Oleh Romeni punya darah keturunan Indonesia dari neneknya yang berasal dari Medan. Namun faktanya asal-usul Oleh bukan begitu. Oleh Romeni tak punya darah keturunan Indonesia. Dia 100% murni keturunan orang Belanda. Lantas kenapa bisa Oleh bela Indonesia? Status naturalisasi Oleh sendiri sama dengan Paes, yaitu sama-sama Blijvers. Nenek Oleh yang orang Belanda lahir di Indonesia, yang saat itu masih bernama Hindia Belanda pada tahun 1923 di Medan. Dari status sang nenek itulah Oleh bisa main untuk Indonesia. Sebenarnya saya baru tahu ini ya, kalau si Oleh Romeni itu tidak punya darah Indonesia ya. Yang artinya sama seperti Martin Paes ya, yang dulu neneknya lahir di Indonesia. Saya baru tahu sekarang, teman-teman. Ternyata Oleh Romeni bukan keturunan asli ya, tidak ada darah Indonesianya sama sekali. Dia hanya neneknya dulu lahir di Medan, di Sumatera Utara ya, dan sekarang karena itu Oleh Romeni bisa membela timnas Indonesia. Ini berita apa lagi, coba deh, berita apa lagi deh. Salah satu media di Vietnam
minta timnas Indonesia turunkan tim utama di turnamen Mortal Kombat Piala AFF 2026. Mari kita bahas, boy. Media yang namanya adalah Soha VN, mungkin Soha Vietnam kali ya, minta timnas Indonesia menurunkan skuad terkuat saat mengarungi Piala AFF 2026. Media tersebut menilai, jika timnas Indonesia menurunkan pemain-pemain top seperti Ole Romeni, Emil Audero, Dian James, dan Joy Pelupesi, skuad Garuda akan menjadi lawan yang tangguh bagi timnas Vietnam. Ya ampun. Lu bayangin ya, boy, lu bayangin ya. Timnas dengan market value yang masuk ke 10 besar di Asia diminta ikut turnamen ajang Judai 2 tahunan Asia Tenggara yang kebanyakan dramanya, yang juaranya kita udah tahu duluan. Udah, Vietnam, jujur aja dah, jujur. Lu pengen exposure apa pengen tukeran jersey nanti? Masa abang-abangan kita disuruh main di turnamen kocak ini, boy? Mendingan daripada lu minta Indonesia main di turnamen kocak, mendingan lu fokus kualifikasi Piala Asia. Nanti ketemu di Piala Asia. Gak usah ngadi-ngadi lu Vietnam, Menurut kalian gimana, boy, terkait dengan media yang kurang kerjaan ini? Apakah perlu abang-abangan kita turun tangan untuk main di turnamen kocak ini? Dan pastinya harusnya udah 100.000% juara ya kalau ikut ya. Gue berani jamin ya, harusnya juara ya. Perlu nggak kira-kira abang-abangan kita perlu turun gunung kan ya? Tulis di bawah, boy. Terima kasih, boy. Jangan lupa di follow untuk update mas selanjutnya. Bye. Gak usah ya. Ngapain pemain-pemain profesional kita yang bermain di liga-liga Eropa harus bermain melawan yang istilahnya ya Piala Ciki lah, itu tidak ada artinya apa-apa buat timnas Indonesia, tidak akan meningkatkan ranking FIFA yang signifikan juga. Itu ngapain harus bermain di Piala AFF yang tidak ada artinya itu. Rugi ya kalau misalnya mereka cedera nanti, wah bahaya kan buat tim nasional kita. Bahaya juga buat timnya. Gol Ole Romeni terpilih menjadi gol terbaik dalam matchday ke-7 dan ke-8 kualifikasi Piala Dunia 2026. Here's Marcelino. What kind of a touch? Romeni! Ya, gol Ole Romeni tersebut ke gawang Bahrain dipilih sebanyak 76,02%. Jauh di atas Mehdi Taremi yang mencetak gol untuk timnas Iran melawan Uzbekistan. Menurut kalian gimana, guys? Layak gak gol Ole Romeni terpilih menjadi gol terbaik? Coba kalian kasih rating 0 sampai 10. Komentarnya belakang ya, dari tengah ya, oleh si Tom Haye dari tengah, lalu diterima oleh Marcelino, langsung dikirimkan lagi ke Ole Romeni, dan Ole Romeni bisa mengeksekusi dengan baik. Pas itu, cocok itu kalau misalnya jadi gol terbaik. Lanjut. Kenapa Hübner geplak kiper Bahrain? Ini alasannya. Di sebuah momen setelah sepak pojok, kiper Bahrain berhasil menangkap bola. Namun tiba-tiba, Justin Hübner menyenggolnya dari belakang. Aksi itu tentu mengejutkan banyak orang. Tapi ternyata ada alasan di baliknya. Saat kejadian, Maarten Paes sedang tidak berada di gawang karena menerima instruksi dari pelatih di pinggir lapangan. Menyadari hal itu, Hübner sengaja melakukan pelanggaran untuk menghentikan serangan balik Bahrain. Dengan begitu, Paes punya waktu lebih untuk kembali ke gawangnya dan mengamankan posisinya. Oh, itu mungkin bisa masuk akal juga ya. Kalau misalnya si Martin Paes masih out possession, sementara kiper Bahrain sudah mau melakukan serangan, dan Justin Hübner menghentikan kiper itu untuk menendang bola ya. Dan ada juga yang berpendapat waktu itu si kiper Bahrain ini habis menangkap bola, dia langsung menyenggol Jahijez. Nah, di situ si preman ini langsung marah gitu dan langsung menyenggol kiper Bahrain. Itu yang ada juga yang berpendapat seperti itu, teman-teman. Oke teman-teman, itu saja video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.